Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elida Apnia Sibuan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Video ini merupakan aksi nyata diseminasi budaya positif yang saya lakukan di SMK Negeri 1 Barumun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Elida Apnia Hasibuan yang merupakan salah satu peserta dalam pendidikan guru penggerak, yaitu calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Padang Lawas. Salawat beriring salam ke ruh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya hingga yaumil akhir kelak, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan ini izinkan saya membacakan agenda kita pada kegiatan ini. Yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri sebagai protokol. Yang kedua, doa yang akan dipandu oleh rekan kita, Bapak Gunawan Rasif. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang kelima, kata sambutan dari rekan sejawat dari Ibu Elida Apnia Hasibuan. Yang keenam, pemaparan materi budaya positif oleh Ibu Elida Apnia Hasibuan. Yang ketujuh, ice breaking. Yang kedelapan, penutup diiringi doa. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahan dari kegiatan yang akan kita laksanakan ini, mari kita berdoa seraya mengharapkan ampunan darinya yang akan dipandu oleh Bapak Gunawan Rasif. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan kami membacakan doa sesuai dengan ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin. Ya Allah, pada siang hari ini kami mengadakan acara diseminasi budaya positif oleh kedua CPD kami dari SMK Negeri 1 Barumun. Mudah-mudahan berikanlah kami kemahaman yang kuat, berikanlah kemudahan, berikanlah kelancaran dalam acara ini dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami. Kami di sini merindukan kepada kami, merindukan hati kami. Izinkan kami, berikan kami kekuatan, berikan kemudahan dalam pemahaman materi budaya positif pada siang hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
Birahmatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gunawan Rasid. Semoga doa kita semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu guru hebat dimohon berdiri. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Persilakan duduk kembali. Acara selanjutnya kata sambutan dari kepala sekolah. Hal ini diwakili oleh Bapak Hendra Matua Muda sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesehatan. Kepada Bapak kami Yang silakan. pertama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa dapat melaksanakan kegiatan pembukaan diseminasi budaya positif untuk calon guru penggerak atau guru hebat. Seterusnya salawat beriring salam kita diangkat jawab Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena seperti itulah yang kita harapkan kemudian kelak nanti. Oh yang kami hormati para bapak ibu calon guru penggerak, pada hari ini saya mewakili Bapak Kepala SMK Negeri 1 Barumun, Bapak Ibu berkesan kirim salam sama kita semua yang ada di ruangan ini, karena Bapak Ibu tidak bisa hadir, ada kegiatan di luar sekolah. Kami diutus memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara kegiatan diseminasi budaya positif pada Bapak dan Ibu semuanya. Budaya positif ini sudah kita laksanakan di sekolah ini. Ini bukan hal yang baru sebenarnya Bapak Ibu, karena budaya positif ini
sebagai contoh yang sering kita laksanakan di sekolah ini, termasuk budaya apel pagi, termasuk budaya di kegiatan keagamaan setiap hari Jumat kita melaksanakan pengajian surah Yasin. Dan kepada Ibu Elida Hafni Hasibuan agar semangat mengikuti acara kegiatan diseminasi budaya positif ini yang berasal dari Kabupaten Padang Lawas. Sekali lagi pada Bapak Sasmara dan Ibu Elida agar mengikuti kegiatan ini lebih semangat, dan kepada Bapak Ibu calon-calon guru penggerak agar lebih mengikuti kegiatan ini untuk kemajuan kita ke depan. Mungkin ini sajalah yang bisa saya sampaikan, dan di sini langsung saja kami buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kegiatan diseminasi budaya positif kita buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Semoga harapan-harapan yang diterangkan beliau bisa kita laksanakan bersama, khususnya kepada calon guru penggerak di sekolah kita. Selanjutnya, kata sambutan dari mewakili rekan sejawat. Hal ini akan disampaikan oleh Ibu Purnama Lestari. Kepada Ibu, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dan berhadir untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak Ibu Elida Hafni Hasibuan. Selawat beriring salam, marilah kita sanjung tinggikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya, yakni Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Barumun, Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu calon guru penggerak, dan Bapak Ibu guru yang telah berhadir di ruangan ini. Budaya positif merupakan budaya yang sudah kita laksanakan sebenarnya di sekolah kita ini. Namun budaya positif ini tidak dapat diciptakan secara instan. Harus ada tuntunan ataupun tauladan dari seorang guru. Ya, kita sebagai guru harus memberikan contoh kepada anak didik kita yang akan nantinya memberikan kesadaran sendiri kepada anak-anak kita untuk mengikuti budaya positif yang sudah kita contohkan. Mudah-mudahan dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini akan berimbas kepada kita akan mendapatkan ilmu dari kegiatan ini. Dan mudah-mudahan kegiatan ini akan berjalan lancar mulai dari awal sampai akhir. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Purnama Lestari yang telah menyampaikan kata-kata penyemangat kepada kita semua, terkhusus kepada calon guru penggerak.
yaitu Ibu Elida Hapni Hasibuan. Acara selanjutnya, pemaparan materi budaya positif, tentunya yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Ibu Elida Hapni Hasibuan. Kepada Ibu, kami silakan. Baik Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan dan juga kesehatan untuk dapat hadir di ruangan ini dalam mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan kami sampaikan. Salawat dan salam kita ajarkan ke Tuhan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya hingga di akhir kelak nanti. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala, dan juga rekan-rekan sejawat Bapak Ibu Dewan Guru yang telah meringankan langkah untuk menghadiri kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elida Hapni Hasibuan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Barumun, sekolah kita tercinta. Beberapa menit ke depan akan menyampaikan ataupun memaparkan tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Di sini kami tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu. Kami hanya ingin berbagi pengalaman yang kami dapatkan sejauh ini di dalam program pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, budaya positif ini merupakan salah satu materi ataupun pembahasan yang ada di modul pendidikan guru penggerak yang terletak pada modul 1.4 dan merupakan pembahasan terakhir pada modul 1. Perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa budaya positif ini tidak seperti yang kita ketahui sebelumnya, yang mungkin kita memahaminya hanya bagian luarnya saja. Artinya kita mendengarkan kata budaya, maka yang ada di pikiran kita adalah mungkin hanya sekedar pelaksanaan rutin saja. Tapi sebelum saya lanjut, saya ingin mengetahui dari rekan-rekan saya di ruangan ini, kita mendengar kata budaya, apa kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Ketika saya mendengarkan kata budaya positif, budaya ini merupakan suatu kebiasaan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Berarti budaya positif itu adalah kebiasaan positif yang bisa kita laksanakan sehari-hari. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Purnama yang telah menyampaikan pendapatnya tentang makna dari budaya. Kita berikan tepuk tangan atau aplaus yang meriah Bapak Ibu. Baik, kami lanjutkan kembali. Budaya positif ini adalah merupakan struktur ataupun suatu susunan yang jika kita laksanakan ataupun jika kita lakukan, maka akan berimbas bukan kepada diri kita sendiri, bukan hanya kepada diri kita, tetapi juga kepada lingkungan kita. Ya, ada 7 konsep inti yang terdapat pada budaya positif. Yang pertama Bapak Ibu adalah perubahan paradigma belajar, dan yang kedua ada disiplin positif. Kemudian yang ketiga ada motivasi perilaku manusia, dan selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk paradigma ataupun perubahan paradigma belajar, yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang mana pembelajaran berdiferensiasi ini Bapak Ibu adalah
pembelajaran yang menitik beratkan ataupun berfokus kepada kebutuhan murid. Ya, ini berfokus kepada kebutuhan murid sehingga murid akan belajar sesuai kebutuhannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Yang mana profil belajar Pancasila itu Bapak Ibu ada beberapa poin. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita pastikan Bapak Ibu bahwa murid-murid kita akan memiliki keimanan sesuai dengan agama yang dianutnya. Ya, kemudian setelah itu murid-murid kita pastikan memiliki akhlak, tentunya akhlak yang baik, yaitu akhlak yang mulia. Selanjutnya poin yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang mana berkebinekaan global ini Bapak Ibu adalah suatu pengetahuan ataupun kebiasaan yang harus ditanamkan oleh murid di dalam dirinya masing-masing agar dapat memahami ruang lingkup yang lebih luas di luar dari internal yang sudah dipahaminya sebelumnya. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Di tahap bergotong royong ini ataupun di poin bergotong royong ini kita mengharapkan supaya murid kita harus saling kompak, harus saling bekerja sama dalam hal menciptakan budaya positif. Kemudian ada poin kreatif. Di sini kita menuntun ataupun mengubah paradigma siswa kita ataupun murid kita agar lebih kreatif sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu adalah student center. Artinya yang harus lebih kreatif itu adalah murid kita. Kalau selama ini yang kita terapkan adalah pembelajaran di kelas yang lebih aktif masih kita sebagai bapak ibu gurunya, tetapi di sini kita mengharapkan supaya peserta didik kita yang harus lebih aktif daripada gurunya. Kemudian bernalar kritis ini adalah tentang bagaimana siswa kita menanggapi sesuatu hal, apakah langsung memberikan kesimpulan dari apa yang didapatnya atau mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum membuat kesimpulan ataupun pemahaman lebih lanjutnya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, saya rasa ini adalah poin yang sangat lebih penting dibanding poin-poin sebelumnya untuk menciptakan profil belajar Pancasila ini, yaitu mandiri ataupun kemandirian. Jadi Bapak Ibu, secara logikanya jika murid kita sudah bisa mandiri dalam hal apapun, terutama di sini yang kita maksudkan adalah dalam hal positif, maka poin-poin yang lainnya akan mengikut untuk dijalankannya secara sendirinya. Kemudian di dalam profil belajar Pancasila itu kita tadi sudah menekankan agar murid kita lebih aktif dibanding gurunya. Nah, ternyata ada beberapa pemahaman yang ketika kita sebagai guru yang menginginkan siswa lebih aktif, terkadang masih ada murid kita yang mensalahartikan. Terkadang masih ada murid kita yang menyalahartikan dari maksud ataupun tujuan yang kita ingin capai, yaitu tentang teori kontrol ya. Di sini menurut William Glasser ada 4 poin yang sering disalahartikan oleh murid. Yang pertama, bahwa guru itu mengontrol murid. Ya, jadi murid kita itu beranggapan jika kita sebagai gurunya memaksa ataupun menyuruh ataupun menginstruksikan, maka di pikiran murid kita Bapak Ibu, kita itu adalah orang yang suka memaksa. Artinya setidaknya kita harus menanamkan di dalam diri murid kita itu bahwa guru itu walaupun menyuruh tetapi itu tidak bersifat memaksa. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa semua perbuatan positif
efektif dan bermanfaat. Jadi kita sebagai guru wajib memaparkan ataupun menjelaskan hal-hal positif yang pernah kita laksanakan untuk selanjutnya diikuti oleh murid kita, agar murid kita tersebut kembali tadi untuk mengubah paradigmanya dalam belajar, sehingga yang dilakukannya itu bukan hanya efektif tetapi juga bermanfaat. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini contohnya Bapak Ibu, ketika kita di kelas, pada saat misalnya kita menyuruh siswa mengerjakan tugas, kita instruksikan mengerjakan tugas dan dikumpul besok. Nah, ternyata ada saja ketika dapat besoknya ada saja murid kita yang tidak mengerjakan. Nah, di sini Bapak Ibu, jika kita memberikan sebuah teguran ataupun membuat murid kita itu merasa disalahkan, maka itu bisa mengganggu ke karakternya, ataupun kita sebagai guru bisa menilai karakternya itu setelah kita membuat dia merasa bersalah, apakah karakternya itu jadi lebih baik atau malah sebaliknya. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ada kaitannya dengan yang poin ketiga. Jadi guru itu sebenarnya walaupun terlihat tidak ditunjukkan bahwa dia itu memaksa, tetapi sebenarnya guru itu harus memaksa supaya muridnya itu tetap pada jalur yang dibenarkan. Bapak Ibu, kita lihat di sini, bisa dilihat Bapak Ibu, bisa ya. Saya mau minta respon dari Bapak Ibu untuk beberapa kalimat yang ada di sini. Yang mana ini? Kolom yang ini yang warna putih ini merupakan pemahaman kita sebelum ada teori kontrol. Ya, artinya pemahaman kita bisa dibilang jalan dulu begitu Bapak Ibu. Dan yang ini kolom yang warna kuning itu setelah adanya atau setelah munculnya yang namanya teori kontrol ya. Oke. Untuk poin yang nomor 1 saya saya berpengetahuan Bapak Ibu. Kalau dulu kita beranggapan bahwa kebutuhan manusia itu atau kebutuhan kita itu adalah sama, karena sama-sama manusia. Gitu ya Bapak Ibu. Berarti simpan aja begitu kalau dulu kita beranggapannya. Tetapi setelah ada teori kontrol, maka di sini ada disebutkannya bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Baik Bapak Ibu, karena dari dua pernyataan yang ini, yang di kolom kiri dengan kolom kanan, menurut Bapak Ibu yang mana yang paling masuk akal? Yang mana yang lebih masuk akal? Apakah yang di penulis ini ataupun yang berada di kolom yang warna putih, atau yang di teori kontrol ini, atau yang berada di kolom putih? Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu. Kalau menurut saya ini teori kontrol yang lebih tepatnya, karena setiap manusia, setiap individu untuk kebutuhannya saja itu pasti berbeda. Misalnya saya di sini sebagai ketua jurusan kemesinan, kebutuhan di sekolah itu pasti berbeda dengan jurusan yang lainnya. Kita ambil contoh misalnya teknik komputer jaringan. Jadi antara TKJ dengan kemesinan untuk kebutuhannya saja sudah jelas, tidak perlu kita rinci lagi, ya kan Bu? Jadi untuk menurut saya ya yang lebih tepatnya itu dia teori kontrol. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Juni. Kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Juni. Ya, baik Bapak Ibu. Di sini ada beberapa contoh kalimat yang bisa mengubah paradigma di pikiran kita, bahwa yang lebih masuk akal itu untuk di zaman sekarang, di saat ini secara logika adalah dengan mengikuti teori kontrol ya. Yang selanjutnya yaitu disiplin positif ya. Jadi disiplin positif ini
merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid kita serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau reward dan tidak harus diancam ataupun dihukum. Nah, kalau zaman dulu mungkin kita juga sempat merasakan bahwa kita akan melakukan yang baik itu terkadang karena harus ada paksaan ataupun ancaman dari pihak-pihak tertentu. Contohnya di sekolah, kita akan mengerjakan tugas ataupun PR pekerjaan rumah karena guru kita akan berjanji memberikan sanksi bagi murid yang tidak mengerjakan. Ya, itu artinya Bapak Ibu, kita belum termasuk menanamkan disiplin. Ya, jadi di sini agar kita dapat mengarahkan murid kita untuk mengikuti paradigma belajar yang baru, maka kita harus menjelaskan tentang disiplin positif ini. Ya, disiplin positif ini harus muncul dari dalam diri dan dalam hati murid-murid kita sendiri. Kemudian poin yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ya, ini menurut Diane Gosel dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ada dua Bapak Ibu untuk motivasi yang tertanam di dalam perilaku manusia. Yang pertama itu motivasi ekstrinsik dan yang kedua motivasi intrinsik Bapak Ibu. Yang mana itu motivasi ekstrinsik? Yaitu motivasi yang berada di luar dari yang tertanam di dalam diri kita. Ya, eksternal kita ya, di eksternal, berada di eksternal, berarti di luar dari yang telah ada tertanam di dalam diri kita. Kemudian untuk motivasi intrinsik adalah motivasi yang datangnya dari jiwa kita, dari diri kita sendiri. Ya, dari ini kita harapkan ada pada murid-murid kita. Ini kita harapkan tertanam di dalam jiwa dan hati dari murid-murid kita. Ini tugas kita Bapak Ibu untuk membuat ataupun menanamkan ataupun membuat anak-anak kita paham serta mengerti bagaimana cara menanamkan motivasi itu muncul. Poin yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, berarti kebutuhan kita semua. Ini tidak hanya berkaitan dengan murid-murid kita, tetapi ini juga berkaitan dengan kita sebagai guru. Ya, jadi apa itu yang maksud kebutuhan itu? Nah, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan tentunya kita harus melaksanakan sesuatu hal. Jadi tidak ada secara instan tadi, tidak muncul secara sendirinya. Ketika kita butuh A, maka tanpa usaha ataupun dengan berdiam diri saja A ini muncul atau datang sendirinya ke kita. Tidak Bapak Ibu. Ternyata harus kita pahami, kita harus melalui ataupun melakukan usaha. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama bertahan hidup. Tentunya kita semua, bukan hanya murid kita, tentunya pasti ingin melakukan suatu hal, bahkan semua hal yang membuat kita bisa bertahan hidup. Ya, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ya, artinya di sini rasa diterima adalah kita misalkan kita seorang guru, jangan kita biasakan Bapak Ibu memilah dan memilih murid-murid yang bisa yang harus kita respon. Artinya murid kita itu harus kita samaratakan, baik dia yang memiliki pemahaman tingkat rendah, menengah maupun tingkat yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi ini kita dituntut untuk menyamaratakan murid-murid kita. Kemudian penguasaan. Di sini Bapak Ibu, penguasaan ini tidak hanya berkaitan dengan ilmu ataupun pengetahuan saja, tetapi penguasaan, contohnya penguasaan diri,
tentang kita mempertahankan harga diri kita misalnya. Ya, kalau kita contohkan ke murid kita, Bapak Ibu, ketika kita memarahi murid kita, maka dia berusaha menguasai dirinya agar tidak terjadi guru mempermalukan muridnya. Jadi sehingga kalau misalnya murid merasa dipermalukan, berarti murid kita itu merasa tidak ada harga dirinya. Kita buat ya sebagai guru. Ya, jadi kita juga harus dituntut untuk lebih menghargai apapun kondisi dari murid kita. Kemudian poin yang berikutnya adalah kebebasan. Jadi kebebasan ini maksudnya adalah kita tidak boleh secara terus-menerus memaksakan kehendak kita kepada murid. Kita beri dia kebebasan untuk membuat pilihannya sendiri, selama itu berada di jalur yang positif. Kemudian kesenangan, ya tentunya kesenangan ini semua orang pasti paham bahwa kesenangan ini sangat dibutuhkan oleh semua manusia. Ya, ini berkaitan tentang bagaimana manusia itu bisa menanamkan dirinya bahwa dia walaupun dalam posisi serius tetapi bisa juga diajak untuk bercanda ataupun memiliki rasa humoris. Kemudian yang berikutnya adalah posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu yang perlu kita ketahui, dan ini kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, yang mana yang telah pernah kita, yang mana yang kita tanamkan saat ini ataupun yang kita jalankan saat ini. Baik Bapak Ibu, untuk 5 posisi kontrol guru ini, menurut Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke contoh dari ataupun ilustrasinya, menurut Bapak Ibu yang paling baik di sini posisinya yang perlu kita tekuni ataupun yang perlu kita jalankan yang mana Bapak Ibu? Di antara 5 posisi ini. Ya, silakan Ibu Nursatina. Ya, terima kasih Bu. Kalau saya sendiri ya, yang saya laksanakan memang di kelas itu yang posisi yang pertama itu menghukum. Contohnya seumpama saya berikan tugas tidak dikerjakan gitu kan, saya hukum untuk memberikan efek jerah supaya dia kawan yang lain supaya tidak mengikuti contoh yang tidak baik seperti itu. Jadi yang saya laksanakan sekarang itu posisi yang penghukum. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nursatina yang telah memberikan pendapatnya tentang posisi yang dijalankan saat ini. Kemudian saya mau bertanya lagi kepada Ibu Ani sebagai guru bimbingan konseling ya Ibu. Sejak ini Ibu menggunakan ataupun menjalankan posisi yang mana Ibu? Ya, terima kasih. Saya sebagai guru BK di sekolah ini, 5 posisi kontrol guru yang saya terapkan untuk sekarang itu teman. Karena saya merasa dengan terjalinnya pertemanan antara anak dengan guru, mungkin dia bisa bercerita tentang apapun yang terselip di hatinya, baik itu secara pribadi, sosial, atau keluarga. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kedua rekan kita, Ibu Nursatina dan Ibu Ani yang telah memberikan pendapatnya tentang posisi yang dijalankan saat ini. Baik, Bapak Ibu, jadi kelima posisi ini kita tampilkan ilustrasinya ataupun skenario-nya untuk kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini hal yang sangat sering kita
jumpai ya Bapak Ibu di sekolah kita masih kita temui di antara siswa-siswi kita. Nah, untuk tipe penghukum, posisi sebagai penghukum, jika ada terjadi siswa tidak memakai atribut secara lengkap pada saat upacara, maka posisi ini sebagai guru kita itu langsung memberikan hukuman, ya, kita langsung memberikan hukuman. Ini kita contohkan menghormat bendera selama 1 jam, contohnya Bapak Ibu, ya. Kemudian untuk posisi pembuat merasa bersalah, nah ini sebagai contoh Bapak Ibu, kita akan mengatakan ataupun memberikan pertanyaan ataupun bisa jadi pernyataan terkadang. Contohnya adalah mungkin bisa kita tanyakan, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu ataupun bapak, ya. Jadi secara logikanya, jika kita sudah menyatakan bahwa kita kecewa karena perbuatannya, maka otomatis murid kita itu akan merasa bersalah, ya. Jadi posisi kita itu membuat merasa bersalah. Jika di posisi sebagai teman, ini dia, kurang lebih seperti ini yang bisa kita kita sampaikan kepada murid kita yang melakukan kesalahan, yaitu ayo dong kita ikuti aturan sekolah, mengajak begitu ya. Mengajak artinya dalam susunan kalimatnya ini juga sudah bisa kita buat kesimpulan bahwa kita mengajak, dan secara logika juga ajakannya itu pasti secara lembut Bapak Ibu, ya. Kemudian jika posisi kita sebagai pemantau, ya, jika posisi kita sebagai pemantau, maka ini bisa kita nyatakan kepada murid kita yang telah melakukan kesalahan. Posisi yang terakhir sebagai manajer, ya, posisi terakhir sebagai manajer. Ini mari Bapak Ibu sama-sama kita baca kalimat ini, dan menurut Bapak Ibu dari kalimat ini sudah pernahkah Bapak Ibu kita lakukan seperti ini? Sudah ya Bapak Ibu ya? Ya, tetapi masih mungkin jarang ya. Mungkin karena mungkin pada saat ataupun pada momen tertentu saja kita bisa melakukan ataupun mempertanyakan seperti posisi manajer ini. Tetapi asal kita tahu Bapak Ibu, kita sebagai guru untuk di kurikulum merdeka, ya, di kurikulum merdeka kita dituntut untuk memperlakukan kita ataupun memperlakukan diri kita itu untuk menjadikan kita sebagai guru yang berposisi sebagai manajer, ya. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya kita dapat mengidentifikasi terlebih dahulu jika murid kita melakukan kesalahan, kita harus tahu dulu apa penyebab atau apa alasan murid kita melakukan kesalahan itu, ya. Sehingga kita juga dengan begitu tadi setelah kita tahu apa alasannya melakukan kesalahan itu, maka kita bisa menuntunnya untuk melakukan perbaikan dari kesalahannya. Ya Bapak Ibu, jadi kita sebagai guru tadi kami sampaikan kembali, kita dituntut untuk meneladani posisi sebagai manajer. Ya, untuk keyakinan kelas Bapak Ibu, jadi keyakinan kelas di sini menurut Bapak Ibu, kemudian untuk poin berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Jadi di sini mungkin bertanya-tanya dalam hati kita Bapak Ibu, mengapa sekarang disuruh kita menyebutkan supaya
menyampaikan ke murid kita bahwa kita harus membuat keyakinan kelas. Sementara sebelumnya juga kita sudah memperkenalkan kepada siswa-siswi kita tentang peraturan kelas. Jadi menurut Bapak Ibu, mengapa itu kita pakai kata keyakinan kelas? Kenapa tidak pakai kata peraturan kelas saja? Bagaimana Bapak Ibu? Ya, kami persilakan kepada Pak Awan untuk memberikan pendapatnya. Silakan Pak. Ya, terima kasih kepada Ibu Linda yang masih bersemangat dengan presentasinya. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak Ibu guru hebat. Nah, di sini menurut saya kenapa kita membuat yang namanya keyakinan kelas, yang pada intinya sama juga sebelum kita melaksanakan sesuatu hal, kita itu harus membuat suatu peraturan agar tujuan kita itu tercapai, seperti itu. Selebihnya juga kita buat keyakinan kelas agar terciptanya suasana kelas agar lebih kondusif. Nah, di sini yang pada intinya kita buat keyakinan kelas agar kelas kita itu lebih kondusif lagi dan lebih terarah lagi. Itu menurut pemahaman saya, Bu Nida. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Awan yang telah memberikan pendapatnya atau tanggapannya. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, jadi betul yang dikatakan Pak Awan bahwa saat ini untuk penerapan kurikulum Merdeka kita menggunakan keyakinan kelas dikarenakan untuk membuat peserta didik kita memberikan pendapat masing-masing untuk aturan yang ada di dalam kelasnya. Ya, jadi untuk keyakinan kelas itu kita berikan kebebasan kepada murid-murid kita secara pribadi memberikan pendapat tentang apa-apa saja yang harus diikuti oleh anggota kelasnya. Sementara yang kita terapkan selama ini adalah peraturan kelas, yang dalam peraturan ini kita tidak melibatkan siswa kita untuk membuatnya. Ya, jadi supaya lebih kondusif tadi sama seperti yang dikatakan Pak Awan, kita harus melibatkan murid kita dalam membuat aturan. Yaitu tadi itu yang dinamakan keyakinan kelas. Dan Bapak Ibu, untuk yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Ya, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi kita menerapkan ini untuk tujuan agar murid kita menjadi mandiri dan bertanggung jawab, Bapak Ibu. Ya, untuk tahapan segitiga restitusi ini adalah seperti nama poinnya yaitu segitiga, maka ini tahapannya dibentuk segitiga, ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ya, kemudian yang tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi untuk ketiga tahapan ini harus sama-sama kita terapkan demi tercapainya tadi tujuannya yaitu tercapainya kita menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Untuk tahap menstabilkan identitas, Bapak Ibu, maka ini merupakan pernyataan-pernyataan yang bisa kita ungkapkan kepada murid kita. Apabila murid kita melakukan kesalahan, kita bisa mengungkapkan beberapa pernyataan-pernyataan ini, yaitu kita mengatakan kepada murid kita bahwa berbuat salah itu wajar. Ya, dengan demikian setelah kita mengatakan pernyataan tadi berbuat salah itu wajar, maka murid kita merasa bahwa kesalahan yang dilakukannya akan mendapatkan perbaikan setelah dia
dapat merubahnya. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu contoh pernyataan atau pertanyaan yang bisa kita lakukan adalah kita menanyakan apa alasan murid kita dalam melakukan kesalahan tersebut. Ya, kemudian untuk tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di tahapan ini Bapak Ibu kita bisa menanyakan ataupun memberikan pertanyaan kepada murid kita tentang keyakinan kelas yang telah disepakati sehingga murid kita menyadari bahwa dirinya telah melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati dirinya juga. Untuk tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di tahapan ini Bapak Ibu kita bisa menanyakan ataupun memberikan pertanyaan kepada murid kita tentang keyakinan kelas yang telah disepakati sehingga murid kita menyadari bahwa dirinya telah melanggar keyakinan kelas dan telah disepakati dirinya juga. Oke, baik Bapak Ibu, untuk poin inti ataupun konsep inti dari budaya positif, untuk kesimpulannya adalah bahwa untuk menerapkan disiplin positif itu kita sebagai guru harus memiliki kepribadian dan juga memiliki profesional dan sosial yang baik sehingga nanti kita mampu memberikan contoh ataupun memberikan menjadi panutan kepada murid-murid kita dan kita harus menekankan kepada diri kita masing-masing bahwa tadi posisi guru atau posisi kepala guru yang harus kita terapkan adalah sebagai manajer. Dari Bapak Ibu, bagaimana? Masih semangat? Iya, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu Eni dan Hafni mengenai budaya positif. Nah, sebelum kita lanjut lagi, bagaimana jika kita ice breaking dulu, Ibu? dalam mengikuti ice breaking kita. Semoga aura-aura positif selalu terpajang dalam diri kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, demikian saja presentasi ataupun penyampaian diseminasi tentang budaya positif. Lalu sebelum kita menutup kegiatan ini, saya meminta pendapat dari Bapak Ibu rekan sejawat saya tentang kegiatan yang baru kita lalui. Yang kepada Ibu ini kami persilakan. Ya Ibu, terima kasih. Mulai dari awal pemaparan mengenai budaya positif yang saya dapatkan dari seminar ini, yaitu yang pertama, guru
tidak boleh Ibu menghukum, ya, tidak boleh menghukum terlalu banyak, ataupun bisa jadi di sini menghukum itu bisa kita buat dengan mungkin saja nasihat-nasihat lebih banyak, ya Bu. Nah, di sini posisi kontrol ini juga Bu, kita harus menerapkan posisi kontrol terhadap siswa-siswa kita lebih banyak lagi Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya peroleh dari seminar ini Bu. Mungkin bisa ditambahi oleh kawan-kawan yang lain. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Yang dapat saya ambil dari penjelasan Ibu tadi adalah ada 5 poin kontrol guru, yang mana salah satunya adalah manajer. Dari situ sering kita aplikasikan dalam proses pembelajaran. Demikian yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Edida, saya coba merefleksikan yang lain. Tentunya perasaan saat ini adalah perasaan kami sangat bahagia, dan kami semua Bapak Ibu guru tentunya berjuang bersama-sama untuk kebutuhan peserta didik. Setelah mengikuti materi pembahasan diseminasi pada hari ini yang disampaikan Ibu Edida, saya jadi paham bahwasanya budaya positif ini perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Setelah itu, kenapa harus budaya positif? Karena dapat menumbuh kembangkan sikap gotong royong, mampu melakukan kegiatan bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga di sekolah. Dengan adanya ini, kita ada rasa peduli satu sama lain, juga menumbuh kembangkan sikap mandiri, tentunya dengan penuh kreativitas Bapak Ibu. Demikian Ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan Bapak-Ibu guru hebat yang telah memberikan ataupun yang telah merefleksikan tentang apa pemahaman Bapak Ibu dari pemaparan yang telah kami sampaikan. Baik Bapak Ibu, demikian saja yang dapat kami sampaikan dalam kegiatan diseminasi budaya positif kali ini. Semoga kita semua dapat mengemban apa poin-poin yang telah kita saksikan bersama dari pemaparan kami. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kegiatan ini kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Ibu Bapak guru kita bisa juga menjadi guru penggerak dan juga tetap semangat dalam mencerdaskan siswa-siswi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak Ibu? Baik, Ibu. Baik, alhamdulillah. Untuk kehadiran
Mudah-mudahan di masa mendatang ataupun di hari-hari berikutnya kita tetap konsisten untuk membuat kehadiran kelas kita tetap dingin. Baik, pada kesempatan ini Ibu akan memaparkan satu materi tentang budaya positif. Ya, sebelumnya Ibu mau bertanya kepada anak Ibu sekalian, kalau mendengar kata budaya, apa yang ada di benak atau di pikiran anak Ibu? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan di masyarakat. Ya, terima kasih kepada Ibu Sudiana. Jadi budaya itu merupakan kegiatan ataupun hal-hal yang kita lakukan secara berulang-ulang. Artinya setelah kita melakukannya sekali, karena dia sudah membudaya di hati kita, maka kita ingin melakukannya secara berulang kali. Nah, jadi pengertian budaya ini dalam kesempatan ini adalah tentang disiplin. Ya, kita akan membahas tentang disiplin. Jadi kalau selama ini kita sudah menerapkan dalam diri kita disiplin secara positif, maka akan berkelanjutan juga kita akan merasa disiplin yang kita lakukan itu membudaya di pikiran dan di hati kita. Dan dengan sendirinya kita akan mengerjakannya secara berulang kali, dan ketika kita melakukan kesalahan, maka kita akan teringat bahwa kita sudah melakukan yang namanya budaya positif. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut bahwa budaya itu kita katakan positif ketika murid melakukan hal-hal yang berarti baik dan ataupun bisa kita katakan bermanfaat untuk dirinya sendiri terutama dan pada umumnya untuk orang lain. Jadi yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar, ya. Kemudian yang kedua disiplin positif, ya. Kemudian yang ketiga motivasi perilaku manusia. Jadi tingkah laku kita juga akan berpengaruh kepada budaya yang ingin kita cantumkan ataupun kita tanamkan di hati kita, sehingga nanti akan mendapatkan efek ataupun fungsi yang lebih utama lagi dari budaya positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Berarti jika kita bahas tentang kebutuhan, maka setiap manusia pasti berbeda-beda kebutuhannya. Kita di sini ada 30 orang, berarti ada 30 macam kebutuhan ataupun perbedaan dari kebutuhan yang kita akan cukupi sesuai dengan porsi dan tergantung kepada keinginan ataupun kemauan dari diri kita untuk membudayakannya. Kemudian ada posisi kontrol, ini terkhusus untuk kita nanti antara guru dengan murid dan bahasanya. Kemudian yang paling pertama adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita seringkali membuat ataupun menerapkan peraturan yang selama ini kita anggap sebagai acuan untuk kita laksanakan dan untuk kita tinggalkan. Tapi selama ini kita mengajar dengan kata peraturan, ya. Nah, jadi sekarang di kurikulum merdeka kita sudah kita akan meninggalkan istilah-istilah yang sudah lebih dulu kita pakai dengan paradigma baru sekarang. Contohnya untuk menyebutkan peraturan kita ganti ataupun kita ubah menjadi keyakinan kelas, ya. Kemudian yang terakhir itu segitiga restitusi. Ini akan berkaitan dengan permasalahan yang anak ibu nanti lakukan dan juga kesalahan-kesalahan yang sering kita buat di sekolah terutama. Nah, untuk lebih lanjut kita akan membahas tentang keyakinan kelas, ya. Jadi keyakinan kelas ini merupakan satu item yang memang
membuat keyakinan kelas kita lebih baik, maka kita akan membuat sebuah nota ataupun catatan dari masing-masing siswa saya di kelas ini, dan yang nantinya kita rangkum dari masing-masing siswa dan sendiri membuat di sini menuliskan keyakinan kelas yang ingin kita ciptakan di kelas kita ini, dan nanti akan kita secara secara kolektif nanti akan kita buat ataupun kita pajang dalam volume kelas kita, ya. Jadi ibu persilakan berdiri dari sudut, ya, dari sudut berdiri di sini menuliskan keyakinan kelas yang ingin kita dapatkan pada kelas ini. Jadi walaupun misalnya nanti ada yang salah, tidak masalah, ya. Silakan ini mulai saya. Dan kursinya dong. Baik, anak-anak ibu sekalian, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Semoga keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama akan kita laksanakan dan akan kita indahkan mulai dari hari ini sampai seterusnya, agar kita menjadi insan ataupun murid yang berjiwa positif dan juga mandiri serta bertanggung jawab atas apa yang telah kita sepakati. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik, jika sudah tidak ada, kita cukupkan. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.